pendengar KP Anda yang baru aja stay tune di 95,4 KP FM. Terima kasih masih di sarapan pagi yang bukan sekedar basa-basi. Setiap hari Rabu ya, seperti biasa kita akan belajar. Belajar dari seorang praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Sekarang beliau udah ada di ujung telepon. Siapa lagi kalau bukan Mas Ryan Filbert. Halo, selamat pagi Mas Ryan. Selamat pagi juga kepada seluruh pendengar KP. Yes, gimana kabarnya hari ini? Baik sekali, sudah ada di tengah kota Jakarta. Udah kembali beraktivitas. Gimana? Iya. Arus lalu lintas di sana lancar? Sudah dari awal minggu ini sudah macet jalanan. Jadi udah PSBB transisi udah ya? Sudah kembali transisi, lalu tapi masih ganjil genap masih belum diberlakukan, tapi jalanan masih udah lebih padat daripada sebelumnya. Waduh, kembali bergerak dunia investasinya. Nah, kalau kita lihat juga ini ya, dalam beberapa hari terakhir pertumbuhan untuk yang terkena infeksi virus kan menurun ya secara kurva ya. Pastinya. Ini menjadi suatu hal kabar yang cukup bagus kalau menurut saya. Tapi enggak juga ya, dunia investasi ini tetap terus bergeliat gitu karena walaupun susah gitu ya, tetap aja banyak penawaran investasi gitu kan. Masih suka ditawarin juga, ikut ini yuk, ikut itu yuk gitu. Yes. Nah, tapi juga kita nggak boleh lengah sama yang namanya investasi ilegal nih ya, Mas Ryan. Gimana nih pendapat Mas Ryan? Oke, jadi banyak hal yang kita harus tahu kalau dalam kondisi saat ini orang akan bermain dengan psikologi. Misal ya, ternyata kita sudah digembar-gemborkan, perusahaan sudah berat akan dipilotkan ataupun mau bangkrut gitu ya. Berarti sebagai karyawan itu mulai gundah gulana lah, mulai galau. Wah gimana nih nasib saya ke depan, kerja susah segala macam. Tiba-tiba ada yang datang nawarin, mau investasi nggak? Wah ini untungnya gede loh. Ratusan juta. Betul, cuma sekian dapat sekian. Tiba-tiba kita kayak ngeliat padang gurun tuh ada oase di tengah gitu. Wah ini dia jawaban dari apa yang saya tunggu-tunggu, langsung tiba-tiba nekat. Waduh. Nah, nggak taunya ini yang jadi masalah. Nah, ini dimainkan oleh oknum, dimainkan oleh orang-orang yang mengambil kesempatan dalam keadaan yang susah. Jadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa bila ada orang yang mengatakan dengan berinvestasi Anda akan cepat kaya, itu sudah hampir saya pastikan 50% bohong. Ya. Nih, ini penting nih, karena banyak orang kan yang berpikir bahwa investasi itu kendaraan yang membuat orang kaya. Itu nggak salah. Tapi kalau investasi adalah kendaraan membuat Anda cepat kaya, ini udah 50%, ini nggak benar. Tapinya nih, kalau Anda tetap berinvestasi, pada suatu waktu akan beneran menjadi orang kaya. Pada suatu waktu loh ya. Iya benar. Oke, contoh kita ambil gampang. Kalau orang hari ini punya 1 kilo emas, mau bumi gonjang-ganjing kayak apapun, itu tetap dalam hari ini 5 tahun, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, tetap saja mampu membeli untuk barang mewah. Mulai dari mobil mewah, ataupun membeli properti, ataupun masa 1 kilo emas nggak bisa buat makan sama buat dapat tabungan deposito, nggak bisa, itu nggak mungkin gitu. Tapi kalau untuk ngumpulin 1 kilo emas, mungkin kita nggak bisa hari ini karena keterbatasan uang kita. Iya. Kalau kita bagi jadi 180 kali pembelian, itu 15 tahun, maka 1 bulan hanya 5 gram. Itu pun juga cukup berat. Bagi sebagian orang mungkin enteng, sebagian orang merasakan berat. Tapi ketika kita sudah sampai 15 tahun, 1 kilo di tangan, jadi orang kaya beneran. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang instan ya, nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat. Betul, saya mau kembali mengingatkan, bila teman-teman semua, Anda, Bapak Ibu, pada hari ini dalam posisi sulit, tiba-tiba ditawari investasi yang katanya membuat Anda kaya instan dan cepat, ini kemungkinan besar agak aneh dan mungkin akan membuat uang Anda bukan tumbuh malah bablas. Dan kalau sudah bablas mau ngapain juga susah. Iya dong. Nah, jadi penipuan investasi itu
banyak loh pada hari ini. Mulai dari mungkin money game, sebenarnya money game tapi kelihatannya investasi. Misal, kemarin baru saja saya mendapatkan suatu informasi adanya emas PO. Wah, ini PO emas dulu deh. Harganya bisa diskon 20% dari emas Antam. Mantap sekali. Kok bisa sih emas Antam diskon 20%? Oh, ini soalnya dilebur ulang, disertifikasi ulang. Loh, kita logika saja bahwa emas yang sudah babak belur saja pergi ke toko emas itu tetap dihargai loh dengan harga hari ini, tapi mungkin dipotongnya sangat sedikit. Loh, masa ada emas murni batangan yang didiskon 20%? Logis nggak? Ya tentu nggak logis. Kenapa? Andai kan dibilang gini, oh ini emas tarikan, emang motor kali tarikan ya? Emas tarikan, ada orang yang nggak mampu bayar, digadai maka dieksekusi. Loh, andai kan saya orang yang terima emas tarikan tersebut, orang nggak mampu bayar, memang kan saya sudah ada potongan di awal 20 atau 10%. Saya kan tinggal jual lagi ke toko emas, saya sudah dapat barangnya kembali 100% dari nilai emas dong, bener nggak? Nah, jadi secara logik itu didekatkan dengan barang yang kita mengerti, nggak didekatkan dengan barang yang kita nggak ngerti. Misalnya, yuk beli saham yuk, mungkin nggak ke sana. Tapi dengan barang-barang yang hari ini di sekitar kita, simple gitu ya. Betul. Ayo investasi yuk, ini loh. Bentar lagi yang namanya kita pakai video streaming tuh kayak video YouTube, kita ada aplikasi berbayar. Loh, yang kita nonton gratis aja YouTube kagak kenapa-napa, nggak perlu kita repotin, ini yang berbayar yang disuruh. Bisa kaya loh. Ya iya sih bisa kaya, tapi harus nawarin ke orang lain. Yang namanya investasi, itu tidak perlu tawarkan ke orang lain, akan tetap kita akan jadi kaya. Contoh, emang ada orang kalau beli properti harus nawarin ke orang lagi untuk beli properti lain? Nggak ada. Iya dong, kalau saya beli emas, toko emas saya bilang kalau kamu nanti mau dapat emas lebih murah dari saya, tolong kamu tawarin lagi ke orang lain, nanti saya kasih emas lagi 10 kilo ya kak. Gak ada juga, belum pernah dengar. Jadi bukan artinya get member ataupun sesuatu yang berjenjang itu akan membawa diri ke tempat yang bermasalah, bukan itu. Tapi kita harus sadari bahwa instrumen investasi itu tidak ada satupun instrumen investasi yang untuk Anda mendapatkan untung harus dengan cara menjual barang baru. Jadi ini ya hati-hati loh teman-teman. Saya tahu bahwa pengetahuan mengenai investasi di Indonesia masih sangat minim. Tapi keinginan untuk kaya itu adalah keinginan semua orang. Pasti. Iya kan? Iya dong. Nggak ada, saya rasa ada orang yang bercita-cita, saya pengen jadi miskin lah, saya baru denger juga, pengen tahu siapa orangnya gitu. Atau cukup puas gitu ya, segini-segini aja deh, biar aja deh gitu kayak gitu. Ngomongnya begitu, selalu orang mengatakan dirinya itu mungkin naif lah. Saya mah sudah bersyukur, tapi pasti akan mengejar. Orang yang jalan di tempat itu sebenarnya sedang memburuk loh. Oke. Kalau iya dong. Zona nyaman, bahaya ya. Iya 5 tahun nggak naik gaji deh, ayo. Memburuk kan? Memburuk dong. Iya. Karena pendapatan yang sama akan perlu mengeluarkan uang yang berbeda karena ada kenaikan harga barang kan. Iya. Nah, jadi kita ini harus kembali aware dengan kondisi yang hari ini lebih banyak tekanan dengan era informasi, ada grup WA, grup Telegram, apapun gitu ya. Itu mendapatkan informasi penawaran yang tiba-tiba rasanya adalah jawaban atas doa-doa Anda, itu harus hati-hati dulu loh. Jangan main pencet langsung semua pesangon, semua uang, semua tahapan tabungan enteng masuk blus, bablas hilang beneran, gantung diri besok. Aduh, syukur kalau gantung diri buat diri sendiri, kalau ternyata gantung diri untuk keluarga, ya ampun, lebih parah lagi. Saya mungkin agak ngeri ya bicara, tapi saya ingin membangunkan. Saya yakin ada yang sedang hari ini mendengarkan siaran kita, pasti di luar sana itu pasti dalam kondisi mendapat penawaran yang sangat berbunga-bunga lah, menggiurkan. Yang katanya sebentar lagi menjadi orang kaya, sebentar lagi. Kayak apa nggak tahu, bisa jadi kayak orang, bisa jadi kayak uang, nggak tahu tapi kayak apa. Oke, tips pertama, nggak boleh hati-hati tentang investasi yang cepat atau instan. Terus apalagi nih Mas yang perlu kita kita cross check dulu, ini benar nggak ya kan? Kalau orang bicara mengenai legalitas mungkin susah. Kalau saya bilangnya namanya investasi yang benar itu tidak perlu nawari orang lain. Jadi kalau kita sudah bisa beli emas misalnya, kan kita nggak perlu, kalau untuk mendapatkan keuntungan emas adalah dengan cara
menawarkan orang lain untuk membeli emas, kan nggak begitu kan? Enggak. Nah, itu ciri-ciri tuh, karena biasanya dibalut dengan produk investasi yang kita ngerti seperti emas, yang kita tahu seperti emas, dibalut dengan cara member get member. Itu pada akhirnya jadi skema Ponzi sebenarnya. Skema Ponzi itu adalah kalau uang orang yang baru digunakan untuk membayar orang yang lama, dan selalu seperti itu. Jadi kalau tidak ada orang yang berhasil direkrut, maka skema itu akan runtuh, selesai. Jadi tidak akan bisa ada pembayaran keluar lagi. Oh, jadi benar-benar member get member gitu ya? Betul. Jadi kalau yang namanya instrumen investasi itu tidak akan pernah ada Anda mendapatkan untung kalau harus nyari member baru. Itu nggak begitu investasi itu. Oke. Nah, yang ketiga adalah coba gunakan mesin pencari. Mesin pencari itu mulai dari Google dan lain sebagainya. Cek dengan yang namanya penawaran Anda hari ini dengan ditulis tulisan belakangnya penipuan. Nah, misalnya ini ya, PO Mas, tulis belakangnya penipuan. Nah, bakal muncul tuh, baca. 10-20 artikel baca. Kalau lebih banyak yang positifnya, ambil. Tapi kalau banyakkan yang kontroversinya, ini udah hati-hati. Sesuatu yang kontroversi itu bukan makanan orang pemula. Iya dong. Berinvestasi pada perusahaan yang mau tutup, itu udah jelas udah bukan buat pemula. Orang yang mesti ngerti bagaimana merestrukturisasi perusahaan, bagaimana cara menutup, bagaimana cara mencari pemodal baru. Jelas beda. Kalau orang yang pemula itu investasi di perusahaan yang untung, bener nggak? Iya. Karena meremata aja udah untung. Tapi kalau misalnya sesuatu yang kontroversial, itu nggak bisa dilakukan oleh pemula. Kalau Anda bukan pemula ya silakan lanjut. Tapi kalau Anda adalah merasa diri pemula, please jangan tiba-tiba merasa kayak orang yang paling ahli hari ini menjadi yang kemungkinan Anda akan menjadi orang kaya, orang lain akan miskin Anda doang yang kaya gitu loh. Gitu. Jadi saya sih nggak ngomong legalitas lah, legalitas mah nomor kesekian. Kalau saya lebih baik yang pertama adalah Anda harus melihat bahwa tidak ada suatu program cepat kaya dalam instrumen investasi apapun. Yang kedua adalah dalam instrumen investasi yang benar tidak ada yang namanya member get member. Padahal biasanya kalau terkait sistem multi level marketing yang seperti kita tahu tuh pasti nggak lepas dari yang ini nih Mas. Kalau MLM itu adalah suatu memang sistem marketing. Jadi memang ada MLM murni. Bukan artinya itu adalah mengarah ke penipuan. Tapi kalau Anda tidak mengerti dan memahami dan Anda berpikir bahwa saya misalnya nih ya tiba-tiba saya beli emas gitu ya. Ini nanti kalau mau mendapatkan keuntungan lebih, Anda harus dengan cara jualan ke orang lain. Loh, nggak ada. Saya pergi ke toko emas kan nggak pernah diminta sama toko emasnya. Nanti kalau kamu mau mendapatkan keuntungan, kamu harus jual emas ke teman kamu, kan nggak begitu? Iya. Dasarnya dari barangnya loh ya, bukan dari program multi level marketing. Multi level marketing itu adalah suatu program marketing yang benar. Nah, yang ketiga adalah daripada cari yang namanya legalitas, orang nggak ngerti, orang juga nggak tahu yang namanya, ternyata harus ada surat izin tertentu, ini, itu, gampang. Yang ketiga itu adalah penawaran investasinya, masukkan ke mesin pencari, tambahin kata belakangnya penipuan, baca 20 artikel. Baca dulu gitu loh, jangan main pencet beli dulu, kan sudah, kan ini kalau Anda bisa baca ternyata banyak hal yang baiknya, banyak yang positifnya, bukan yang kontroversi ya. Biasanya kalau kontroversi itu ada yang bahas-bahas tuh, bahwa ini penipuan, kenapa begini. Nah ini udah dah, hindari saja. Iya. Bukan masukan sedikit loh ya. Saya katakan bukan masukan sedikit, tapi hindari. Kenapa? Ketika Anda memasukkan sedikit, biasanya Anda untung. Ketika untung Anda akan jadi begini, bener lu bayar lu. Bener lu bayar, saya masukkan gedean lagi. Bener lu bayar lu, saya masukin semuanya. Nah, jadi kalau saya langsung berakhir pada kesimpulan tidak usah coba. Iya. Nol saja nggak usah. Kenapa? Karena Anda sedang dimainkan psikologinya nih. Saya akan untung loh 1 juta dapat 10 juta loh. Gimana kalau sekarang saya jadikan 100 juta? Memang itu yang diminta. Masukin 100 juta dapat benar 300 juta.
Begitu masukin 500 juta, bablas, hilang, nggak balik. Ya ampun, waduh. Uang Anda yang dapat 300 ditambah 100 tadi nggak 10 juta, nggak dapat apa-apa, nggak berakhir dengan uang kembali. Kenapa? Karena ya memang memang skemanya itu biasa rata-rata begitu. Masuk kecil dapat, masuk gede bablas. Amsyong. Amsyong habis. Aduh, ya sudah. Waduh, thank you banget nih untuk tips-tipsnya. 3 aja nih, Iya. tapi luar biasa. Memberikan kita lampu merah lah ibaratnya ya. Untuk hati-hati begitu ya Mas ya. Iya, Lampu iya, kuning iya, lah. iya. Baik Iya, iya. Mas Ryan, thank you Iya. banget untuk pencerahannya pagi ini. Sukses Oke. untuk aktivitasnya Mas Sama-sama. ya. Oke, bye-bye. Oke, bye. Itulah tadi pendengar KPFM, kebersamaan kita bersama Mas Ryan Filbert. Beliau adalah praktisi, inspirator investasi Indonesia, dan juga penulis puluhan buku bestseller nasional. 954 KPFM.